Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senti Fakroman dengan NIM 2406007110096 sebagai mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester atau proyek akhir dari mata kuliah jaringan komputer ini untuk memenuhi tugas UAS itu. Jadi sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Bapak Erika Wahyu Prakasa Mkom yang sudah mengampu mata kuliah jaringan komputer dari awal sampai pertemuan terakhir ini. Dan juga saya tidak luput memberikan terima kasih juga kepada kakak asisten dosen yang selama ini sudah berkontribusi untuk membantu mata kuliah ini berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama itu jaringan komputer dari X sama dengan PC yang terhubung melalui switch. Kemudian ada jaringan komputer tadi dari laptop yang terhubung melalui wireless router. Dan yang kelima, PC dan laptop secara acak berdapat saling mengirim data. Kemudian ada IP address PC laptop otomatis di DHCP, ini menggunakan wireless ya. Kemudian yang 7, terdapat web server yang menggunakan nama dan NIM Anda. Dan yang terakhir, laptop ini secara acak dapat masuk web server melalui browser ON20. Jadi untuk mengerjakan ini kita memerlukan aplikasi yang namanya Cisco Packet Tracer. Jadi kita langsung buka saja. Oke, di sini. Nah, kenapa di sini langsung ada? Karena untuk tugasnya itu kurang lebih sama, merekap dari pertemuan berapa kemarin? Pertemuan 10 atau 11 sampai ke yang terakhir ini direkap. Jadi untuk yang di sebelah sini itu yang menggunakan router atau access point yang dimana IP-nya itu DHCP, dan yang sebelah kiri ini menggunakan switch 3 switch yang saling terhubung namun masih menggunakan IP statik atau IP-nya itu masih manual. Dari sebelah sini sebelah satu ya. Kemudian untuk di laptop sendiri dia udah menggunakan IP DHCP yang sudah dikonfigurasi menggunakan akses point yang jadi 819, dikarenakan kayak kita lihat di router, dikarenakan di router kita sudah men-settingnya seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana, kita buka di bukti kemudian di sini ya. IP address-nya ini di sini start dari angka 1 dan di sini itu jaringannya itu 1 ya. Gitu. Ini ya, IP address 1 ini IP address routernya, dan untuk yang dimulai itu start IP dari 100. Ini 11 atau 2 dan seterusnya. Kita coba lihat yang 102, yang 106. Ini nanti ada yang 102. Di 100 sampai 102. Jadi dia akan berkembang karena di sini saya menggunakan acak, jadi tidak selalu urut ya. Oke. Yang kedua itu switch ini. Nah, di switch ini kita menambahkan yang namanya kabel PT switch NM ini. Nah, dia gunanya untuk menyambungkan kabelannya menggunakan stripe, dikarenakan jaringan yang berbeda antara DC dan switch. Itu. Dan untuk yang di sini kita tidak perlu untuk mengubahnya. Dan ini semua akan tersambung ya. Ini sudah tersambung semua ya. Di sini ini laptopnya tersambung menggunakan sinyal wireless atau kita sebut sinyal wifi ya. Dan yang untuk di PC ini menggunakan kabel dihubung ke switch. Dan yang terakhir yaitu server PT. Di server PT ini fungsinya agar kita bisa menampilkan web server seperti yang saya jelaskan di pertemuan kemarin. Jadi kalau kita
mau membuat website atau membuat blog atau dan segala macam, kita membutuhkan yang namanya server untuk menyimpan data atau menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data sendiri ada di sini di index.html ini yang kita klik edit. Di sini sama di web saya ada name.siapa gitu. Namun untuk ini dia masih menggunakan satu server, kami tidak menggunakan router. Jadi katakanlah tidak bisa bila tidak tersambung secara kabel, karena di sini kita menggunakan kabel fiber optik. Sini ada kabel straight juga. Kita akan cek mengirim pesan apakah masih error atau tidak. PC8, PC0, PC0, PC8 alhamdulillah bisa. Ini kita coba cek server ke laptop. Oke, sukses juga. Kita cek lagi laptop ke PC5. Oke, sukses ya. Jadi kita akan ini kita ping beberapa lagi contoh ya, PC4 ke server. Oke, ini sukses semua ya. Kita coba maaf, simulasinya kita coba satu aja dari server ke PC 3 yang lebih dekatnya. Kita simulasikan yang kita pilih. Jadi server akan mengirim pesan ke switch 2 dan switch 2 akan mengirim pesan ke PC 3. Diterima satu PC 3, kemudian output diterimanya itu dikembalikan ke switch. Dan dia akan kembalikan ke PT. Dia akan bilang, oh sudah menerima nih. Nah, akhirnya successful. Untuk jenis sederhananya saja. Kemudian kita akan coba cek untuk menampilkan yang namanya yang tadi ini. Oh iya, di server ini dia menggunakan gigabit internet. Ini port untuk fiber optik ya. Sini untuk IP address saya sesuaikan dengan belakang saya yaitu 96. Jadi ini terserah. Tapi untuk satu ini yang namanya ini jaringan ini nggak boleh beda ya. Ini harus sama. Dan untuk subnet masnya ini dia sudah otomatis 255 triple. Dan di ini yang tadi di indeks ini selamat datang di web saya, nama Benda Rahman gitu. Kita coba untuk menampilkan pesannya. Kita coba di run aja ya, di PC2. Kemudian ke desktop, ke web browser. Mohon maaf dikarenakan keterbatasan flash, jadi untuk loadingnya cukup lama. Saya masuk ke scrolling ya. Dan di sini juga ada banyak sekali menu-menunya, kita pakai untuk semua sekali jaringan juga ya. Nah, di sini kita coba masukkan IP dari server. Kita menggunakan IP dikarenakan ini jaringan satu jaringan TNT. Nah, dia bakal tampil. Terus kita coba di laptop juga. Kita pilihnya random saja ya. Jadi tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa karena sudah tersambung. Jadi untuk yang tadi kenapa kita memakai yang namanya IP untuk memasukkan atau untuk menampilkan isi konten dari web server, dikarenakan ini masih satu jaringan atau jaringan kecil, kita tidak menggunakan router, kita hanya menampilkan di lokal saja, tidak menggunakan tidak di hosting ya, jadi tidak bisa mengumumkan. Jadi terpaksa kita menggunakan web server menggunakan IP.
8 itu ke 9 enter ya kan itu. Coba ping lagi dari tempat ke server. Juga. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua. Saya undur diri dan terima kasih kepada dosen pengampu sudah memberikan guideline ini sehingga kami para mahasiswa bisa mengerti apa itu jaringan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.